Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Presiden Joko Widodo menghadiri acara silaturahmi Ramadan bersama Ketua Umum Partai Politik pendukungnya di kantor DPP PAN. Partai Nasdem yang merupakan pendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024 tidak diundang, sedangkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri maupun petinggi partainya absen. Apa motif politik PAN menggelar silaturahmi politik ini? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto. Selamat sore Bang Yandri. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore Rifana, selamat sore Bang Saya Yandri. mau ke Bang Yandri dulu. Bang Yandri, apa sebenarnya tujuan PAN menggelar silaturahmi dengan mengundang 5 ketum parpol pendukung Pak Jokowi ini? Pertama, bulan baik, ngumpul yang baik, ya kan, benar itu. Tadi dengarin tausiah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Mas Mukti, ada Gus Baha, itu kan bagus itu. Oke. Ya kan, untuk dunia akhirat. Kemudian yang datang orang-orang hebat, ada Pak Presiden, ada Ketua Umum Golkar, Ketua Umum PAN, Ketua Umum Gerindra, PKB, P3. Nah, yang PDIP dan Nasdem diundang, tapi dua-duanya sedang tidak ada di Jakarta ketua umumnya. Jadi 8 Nasdem diundang juga ya? Diundang, tapi Pak Surya Paloh sedang tidak ada di Jakarta, termasuk Ibu Mega. Jadi ini karena forumnya ketua umum, jadi ketua umum yang sedang tidak di Jakarta memang tidak sempat menghadiri acara yang digelar oleh PAN tadi. Judul besarnya itu silaturahmi Ramadan bersama Pak Presiden. Dan tadi alhamdulillah lancar. Tentu tafsirnya pasti banyak ya Mbak Nana ya, apalagi sedang masuk tahun politik. Ya ada koalisi Indonesia Bersatu tadi lengkap, ada Golkar, PAN, P3, ada juga koalisi Gerindra, PKB. Nah tapi bagi kami semua komunikasi itu masih bisa dibangun dengan baik dan belum ada kesimpulan apapun tentang capres dan cawapres, termasuk koalisi belum final. Artinya belum final itu masih kemungkinan akan bertambah atau nanti ada koalisi besar yang disampaikan oleh Pak Airlangga Hartarto tadi. Artinya silaturahmi itu pastilah punya tafsir politik yang sangat luas, karena namanya para ketua umum yang kumpul tentu di samping tadi kata Pak Jokowi dan Bang Jul dan Pak Prabowo membicarakan persoalan kebangsaan, bagaimana kita menghadapi berbagai persoalan yang harus dihadapi secara bersama-sama oleh koalisi pemerintahan. Tentu obrolan ataupun obrolan yang menyerempet kepada politik itu pasti ada. Oke, Bang Yandri, silaturahmi yang digagas oleh PAN, apakah ini bentuk positioning yang sedang digagas oleh Ketua Umum Anda Pak Zulkifli Hasan dalam pembentukan koalisi yang besar ini? Kan saya dari awal sudah sampaikan setiap wawancara dengan CNN, menurut saya satu-satunya ketua umum yang tidak punya handicap, yang tidak punya hambatan komunikasi dengan semua partai politik ya Bang Jul. Dan bisa diterima. Maka ketika Bang Jul punya inisiatif untuk silaturahmi Ramadan, ya tidak ada hambatan. Pak Prabowo pas ada di Jakarta, Cak Imin dan sebagainya. Nah, kecuali tadi Bu Mega sama Pak Surya Paloh tidak di Jakarta. Intinya kalau PAN itu insya Allah dengan semua partai politik baik Mbak Nana. Jadi tidak pada posisi kita membergainingkan posisi PAN, tapi PAN mengambil inisiatif di bulan yang baik, di bulan yang penuh berkah ini. Silaturahmi itu kan bagus, sehingga juga rakyat senang juga kalau lihat para pemimpin yang bisa kumpul. Ada juga tausiah yang saya bilang tadi, kemudian ada pembicaraan yang positif. Saya kira bagus ini jadi kebiasaan di tanah air kita, bahwa pemimpin itu walaupun mungkin pada akhirnya bisa berbeda, tapi silaturahmi itu tetap dikedepankan gitu. Bahwa saling tegur sapa itu tetap bisa dilakukan, duduk bersama itu bisa dilakukan, walaupun bisa jadi lobby-lobby politik di belakang meja mungkin akan beda nanti hasilnya, tapi bahwa memulai dengan yang baik-baik itu tetap kita kedepankan sebagai bangsa negara yang luar biasa menjaga silaturahminya. Baik. Oke, Mas Adi, apakah memang terlihat motif PAN lebih ingin mengambil peran besar dalam pembentukan koalisi yang besar ini? Jadi PAN sedang mempositioningkan dirinya untuk menggagas koalisi yang besar ini? Anda melihat itu motifnya, Mas Adi? Ya,
hanya Bang Yandri dan Tuhan yang sebenarnya tahu soal itu. Tapi jangan jangan-jangan ini memang prinsipalnya Presiden, maunya ada pertemuan di kantor Partai Amanat Nasional yang kemudian mengundang partai-partai pendukung Jokowi saat ini kecuali Nasdem ya. Karena Bang Yandri kalau kita membaca berita di media, Nasdem itu merasa tidak diundang. Kalau Bang Yandri bilang diundang, tapi Nasdem merasa tidak. Tapi bagi saya begini, kalau yang disampaikan oleh Bang Yandri ini kan sifatnya informatif normatif. Kalau bicara tentang politik kebangsaan, bulan Ramadan, ada tausiah politik dihadiri oleh elit-elit penting. Tapi kan publik melihat dari jauh kenapa misalnya Nasdem tidak diundang, sangat mungkin pembicaraannya di dalam itu adalah bagaimana membentuk poros politik, entah itu nanti KIB maju sendiri, kemudian Gerindra PKB maju sendiri, atau mereka melebur menjadi satu kongsi besar apa Nasdem sebenarnya. Karena Nasdem sepertinya agak susah untuk mengubah iman politiknya yang kelihatan sampai sekarang tetap kelihatan ngotot untuk terus usung Anies Baswedan di 2024. Yang menarik ini PDIP kenapa nggak hadir? Kok rasanya saya membaca ini bagian dari perseteruan antara sikap politik PDIP dengan Presiden yang aktifly agak berbeda beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi bagi kita yang awam melihat politik dari jauh, kok rasa-rasanya itu loh yang terjadi. Kalau Nasdem nggak hadir, itu sepertinya memang Nasdem ke depan tidak ingin diajak serta dalam koalisi 2024, terutama oleh kubu pemerintah. Karena Nasdem tidak bisa dinego soal iman politiknya. Sementara PDIP ini tentu butuh harmonisasi yang perlu intensif, ya, bagaimana memperbaiki hubungan antara PDIP dengan Jokowi. Yang memang kita tahu persoalan bola ini kan bikin presiden pening selama 2 minggu katanya. Saya kira itu saja sih sebenarnya. Saya justru melihat yang utama itu soal bagaimana membangun poros politik besar ya, atau koalisi besar antara KIB dengan Gerindra dan PKB ketimbang bicara hal-hal yang lainnya. Baik, tentu ini penting poros nih. Besar poros besar. Ya, poros besar tanpa Nasdem itu bisa di-lead dan nggak usah diedit. Saya ingin ke Mas Yandri. Mas Yandri, apakah kemudian PAN memang berkepentingan meleburkan koalisi Indonesia Raya dengan koalisi Indonesia Bersatu, membentuk poros koalisi besar tanpa adanya Nasdem, seperti yang disampaikan oleh Mas Adi tadi, dan tanpa adanya PDIP tentu saja? Kemungkinan itu terbuka sekali, Mbak Nana. PAN berkepentingan ya? Apa yang tidak mungkin dalam politik ya? Kemungkinan itu besar sekali. Apa yang tidak mungkin dalam politik ya? Jadi semua sekarang belum ada kata titik, masih koma semua. Termasuk hari ini misalnya PDIP nggak datang, Nasdem nggak datang. Ya politik itu sebelum didaftarkan ke KPU dan cukup syaratnya capres siapa cawapres, semua sekarang masih terbuka. Mau koalisi besar atau nanti misalkan cukup KIB, ada juga Indonesia koalisi Indonesia Raya PKB dan Gerindra, dan juga PDIP bisa ngusung sendiri. Ada juga sekarang koalisi perubahan, itu sah-sah saja. Tapi saya katakan hari ini, itu semua belum final. Nah, artinya PAN memandang semua masih bisa terjadi, termasuk koalisi besar itu masih bisa terjadi. Dan PAN berkepentingan membentuk koalisi besar itu ya, menggabungkan KIB dengan KIR. Koalisi Indonesia Bersatu dengan Koalisi Indonesia Raya. Bukan masalah kepentingan. Itu kalau misalkan nanti ada titik temu, ada pembicaraan serius untuk mengantarkan pasangan capres dan cawapres, kemudian sepakat, ya tentu PAN akan menginisiasi itu, mana yang terbaik untuk pemilu 2024, supaya pilihan-pilihan kepada rakyat itu pilihan yang terbaik. Dan menghasilkan kontestasi itu tidak mencampur adukkan politik identitas lah ya. Kita maunya politik adu gagasan dan sebagainya. Nah, PAN itu memulai sebenarnya di bulan yang baik ini, kumpullah ketua-ketua partai politik tadi, dan lebih hebatnya lagi Pak Presiden datang. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, seberapa besar peluang PAN menginisiasi menggabungkan dua koalisi ini? Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Indonesia Raya. Ini kan PAN ini kan partai menengah ya. Seberapa besar sebetulnya peluangnya, kekuatannya untuk bisa menginisiasi peleburan dua koalisi ini, Mas Adi? Ya besar sebenarnya, karena PAN ini tidak punya jarak psikologis dengan semua partai seperti yang disampaikan oleh Bang Yan. Karena memang Pak Zulkifli itu tidak punya interest untuk maju di Pilpres. Kalau yang lain PDKT sudah ketebak duluan, pasti mau ngajak, tapi ketua umum mereka tidak boleh jadi maju. Jadi ini bisa jadi titik temu ya bagi semua partai politik yang ingin maju, terutama
partai-partai politik pendukung pemerintah untuk menyamakan visi dan kesamaan kepentingan politik menuju 2024 ya. Oke. Karena kalau Anies Baswedan dapat pencapresan, tentu partai politik kubu pemerintah harus berpikir secara ekstra bagaimana misalnya melakukan soliditas politik karena melawan Anies bukan perkara gampang. Apapun judulnya, kelompok-kelompok oposisi, kelompok-kelompok anti pemerintah, para pemilih Jokowi akan terkonsolidasi untuk mendukung Anies. Karenanya gagasan koalisi besar ini sebenarnya sebagai upaya untuk mengantisipasi kalau Anies itu mendapatkan tiket politik. Akan beda ceritanya kalau Anies tidak bisa mendapatkan tiket pencapresan, tidak perlulah koalisi besar untuk apa juga. Oke. Yang penting yang bertanding adalah orang Jokowi. Kan itu yang sebenarnya dibayangkan oleh publik. Makanya dalam pertemuan tadi Nasdem tidak hadir, saya membayangkan ini membicarakan soal kemungkinan poros koalisi besar tanpa Nasdem di 2024 yang jelas-jelas ingin pisah jalan. Kan itu saja jalan ceritanya. Yang Oke. kita lihat dari jauh ya. Sorry itu saya kalau salah mohon diluruskan. Oke, Biar Mas publik Adi. juga tidak ikut-ikutan Oke. kita. Dengan inisiasi poros koalisi besar ini kira-kira siapa yang akan diajukan sebagai capres dari koalisi ini? Karena KIB ini belum jelas capresnya siapa, sementara Koalisi Indonesia Raya sudah jelas capresnya adalah Prabowo Subianto. Kalau ingin membangun poros koalisi besar, apakah yang paling mungkin mendorong Prabowo Subianto sebagai capres dalam poros koalisi besar ini, Mas Adi? Tentu saja tidak bisa dijawab saat ini hitam dan putih. Pasti butuh waktu bagi setiap. Iya, ini Mbak Nana buru-buru aja Mbak Nana nih. Kelihatan seperti besok atau akhir gitu. Padahal daftar capres-capres masih lama. Oke, silakan Mas Adi, lanjut dulu. Ya, saya kira memang tidak bisa hitam putih saat ini, Nana, karena memang butuh waktu pada setiap partai politik ini, ketua-ketua umum mereka mengkomunikasikan kepada Tapi elit dan probability-nya stakeholder-nya. mana yang lebih besar kalau dalam poros koalisi besar ini? Kalau saya sih membaca tergantung siapa lawan politiknya. Kalau Oke. Anies dapat maju, sangat mungkin koalisi besar ini akan terwujud. Tapi kalau Anies tidak maju, ya poros besar ini biarkan aja masing-masing jalannya ya. Gerindra dengan PKB maju, KIB juga tetap maju misalnya siapa namanya Erick Thohir dengan Ganjar Pranowo dan seterusnya dan seterusnya. Ini Oke. kan ada kekhawatiran bahwa yang menang jadi presiden di 2024 adalah orang-orang yang tidak bisa melanjutkan semua apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Tapi yang jelas ketua umum partai politik sedang berpikir keras kalau terjadi koalisi besar. PKB kan jelas mengatakan kalau terjadi koalisi besar oke, tapi soal capres dan cawapres tetap Gerindra dan PKB. Mana mungkin partai yang lain mau begitu? Oke. Nah, ini tentu adalah salah satu sikap yang saya rasa untuk ada titik temu sebenarnya Nana. Tapi yang jelas partai-partai pendukung politik Jokowi, 5 partai yang hari ini berkunjung rasa-rasanya siap komando di bawah arahan Presiden Jokowi. Oke, Dan itu yang saya nanti mau tanya ke soal itu ya, soal komando itu saya mau tanya ya. Tapi saya mau ke Bang Yandri. Bang Yandri, kalau poros koalisi besar ini yang probability-nya paling besar untuk bisa diusung sebagai capres itu siapa? Kan di situ ada Ya, Pak Prabowo. Masih terlalu dini ngomongin itu. Oke. Jadi kalau mau koalisi besar, ya mesti duduk bersama secara serius. Tadi kan baru pertemuan awal dan belum membicarakan ke arah sana. Baru silaturahmi biasa. Jadi kalau misalkan sudah mengarah kepada koalisi besar itu siapa saja, yang paling berpeluang diusung siapa saja, itu kan perlu keseriusan untuk dibahas secara bersama-sama dan itu belum dilakukan. Bahwa wacana koalisi besar itu ada, iya namanya politik kan. Mau koalisi besar atau nanti koalisi tetap seperti sekarang atau saling menyeberang satu sama lain itu biasa. Dan itu tergantung kesepakatan saja nanti. Yang penting syarat untuk mengusung capres-cawapres itu terpenuhi. Ada capresnya, ada cawapresnya, ada partai pengusungnya memenuhi presiden threshold. Dan syarat-syarat untuk menuju pencapresan itu misalkan dari sisi kesehatan dan sebagainya terpenuhi. Ya, itu aja. Bahwa nanti kesepakatan banyak partai yang bergabung namanya koalisi besar atau koalisi minimalis tapi cukup 20%, itu tidak persoalan. Nah, tapi sekarang kan wacana itu terbuka untuk tetap ada koalisi seperti sekarang atau melebur menjadi koalisi besar juga terbuka. Jadi belum ada kata-kata titik sekarang, Mbak Nana. Semua masih terbuka, termasuk siapa capresnya, siapa cawapresnya, semua masih terbuka. Belum ada keputusan apapun. Jadi semua ketua umum partai politik atau di luar ketua umum partai politik masih terbuka untuk diusung. Baik itu koalisi yang ada sekarang maupun mungkin nanti ada kan koalisi besar yang akan dibangun.
Oke, Mas Adi, kenapa penting sebetulnya membentuk koalisi besar? Karena kan sudah ada koalisi masing-masing nih, koalisi Indonesia Raya antara Gerindra dengan PKB, sudah jelas capresnya itu Pak Prabowo, koalisi Indonesia Bersatu, walaupun belum jelas capresnya, tapi cawapresnya kan sudah pasti Erick Thohir, karena PAN kan berkepentingan untuk mendorong Erick Thohir. Kemudian dari Golkar kan juga hasil keputusan Munas Golkar juga menyebutkan bahwa Ketua Umum Golkar harus maju sebagai capres begitu ya, atau paling mentok cawapres. Ini kenapa penting sekali PAN menginisiasi poros koalisi besar ini? Apa sebetulnya? Ya, ini kan bagian dari skenario politik ya. Ada plan A dan plan B. Plan A itu tentu ada keinginan-keinginan yang bertanding adalah orang-orang yang saat ini berada di sekitarnya Jokowi. Pada plan A-nya kalau itu tidak terjadi maka sangat mungkin terjadi yang menyatukan partai politik pendukung Jokowi karena ada kubu oposisi. Ada Anies Baswedan mendapatkan tiket pencapresan yang sampai saat ini sangat kelihatan ketika partai pengusung Anies itu, Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat tetap solid ya, mereka akan jalan maju untuk 2024. Jadi bagi saya soal koalisi besar ini bagian dari skenario. Kalau ya all president man tidak terwujud di 2024, maka kemudian konsolidasi politik antar pendukung Jokowi itu perlu dilakukan. Ini kan untuk menyelamatkan bagaimana marwah politik Jokowi yang selama 10 tahun dilakukan, itu sustain, bukan hanya change, tapi sustain. Kan itu sepertinya dilakukan. PAN sebagai partai politik ya juga sudah bergabung dengan Jokowi, juga ingin memastikan bahwa yang bisa melanjutkan potret kepemimpinan 2004 adalah mereka yang bisa diajak komunikasi sejak awal. Syukur kalau capres dan cawapres yang diusung adalah mereka-mereka yang sudah direkomendasikan oleh PAN. Saya kira dua skenario politik itu yang kemudian dibaca ya oleh kita dari jauh. Kalau tidak ada aral melintang, maka akan mungkin terjadi all president man yang kemudian terjadi. Tapi kalau tidak terjadi all president man, maka koalisi besar ini sangat mungkin bisa diwujudkan, menyatukan kekuatan politik melawan mereka yang dianggap jelas-jelas bertentangan dengan Jokowi. Saya kira di situ poinnya. Oke, Bang Yandri, ini setelah pertemuan tertutup ya antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Parpol, ini Ketua Umum Anda Pak Zulkifli Hasan berharap bahwa 5 partai solid di bawah komando mengikuti pilihannya Pak Jokowi. Ini maksudnya apa? Termasuk pilihan Pak Jokowi pada Pilpres begitu? Ya, komando itu maksudnya kan Pak Presiden kan komandan para menteri, koalisi. Sisa waktu masih banyak, PR masih banyak. Tentu harus bersama-sama, walaupun misalkan ada gesekan politik atau ada pembicaraan politik praktis, tetap kerja utama membangun atau melanjutkan program-program Pak Jokowi dari sisa waktu ini tetap jadi harus memang bersama, itu maksud Bang Jul. Persoalan nanti siapa yang akan diusung itu ya Pak Jokowi juga sampaikan itu diserahkan kepada para ketua umum. Nah, oleh karena itu apa yang dikatakan Mas Adi itu betul. Jadi kemungkinan koalisi besar itu terbentuk sangat terbuka. Tetap seperti skenario sekarang, misalkan KIB, ada koalisi besar raya, itu juga sangat terbuka. Ini masih sangat dinamis, maka PAN menginisiasi yang kebetulan Bang Jul itu tidak punya handicap tadi. Jadi Bang Jul itu kan dengan Bu Mega bisa, dengan Surya Paloh bisa, dengan Pak SBY bisa, dengan PKS bisa, dengan semua partai bisa. Nah, mungkin saya katakan tadi, walaupun mungkin pada akhirnya tidak sama dalam hal calon yang akan diusung, ya kita ini kan satu bangsa. Jangan sampai gara-gara kontestasi Pilpres itu sepertinya dunia mau kiamat, ini nggak mau oleh Ketua Umum PAN. Maka perbanyak silaturahmi itu insya Allah bisa mengurangi gesekan atau tafsir-tafsir yang tidak perlu kita kembangkan di masyarakat. Yaitu tafsir yang negatif. Nah, maka yang dilakukan PAN ini saya kira bisa juga ditiru oleh partai lain. Dan Ketua Umum kami, Bang Yandri, kalau ada partai politik lain menggelar silaturahmi seperti ini, Bang Yus siap hadir. Jadi kalau ingin mengurangi gesekan bukan hanya dengan koalisinya Pak Jokowi, tapi juga harus mengundang lawan politiknya Pak Jokowi itu untuk mengurangi gesekan. Kalau ini kan inginnya konsolidasi begitu ya, di bawah komandonya Pak Jokowi. Tapi tadi Anda katakan bahwa di bawah komando. Hari ini tidak bicara koalisi, silaturahmi pendukung Pak Jokowi. Ada 7 partai, kan semuanya diundang. Bu Mega diundang, sedang tidak di Jakarta. Nasdem diundang, sedang tidak di Jakarta. Yang sedang di Jakarta kan 5, alhamdulillah kumpul semua. Dan itu silaturahmi pendukung Pak Jokowi. Yang tadi kata Pak Jokowi juga bagaimana
kekuatan ini bisa mengawal program-program Pak Jokowi, termasuk Pak Prabowo tadi ketika jumpa pers. Jadi belum pada tataran menggelar koalisi ini, capres ini belum. Tapi ini saya ingin tanya ya, satu komando itu maksudnya apa? Komando bukan di Pilpres ya, komando di kementerian. Karena kan ini lima-limanya ketua umum. Iya, bukan di Pilpres ya. Maka tadi kata Bang Jul tadi, kalau Pak Jokowi ngajak Pak Prabowo keliling ke daerah-daerah, ya Bang Jul juga bisa diajak karena sama-sama menteri. Oke, jadi ini komando, satu komando soal kementerian, bukan Pilpres. Saya ingin penegasan itu aja Bang Yandri. Saya ingin penegasan itu saja bahwa ini komando di bawah kementerian ya. Karena Pak Jokowi adalah presiden, kemudian ketum-ketum parpol ini pembantunya kebanyakan menteri. Yang diundang koalisi pemerintahan tadi Mbak Nana. Oke. PKS sama tidak diundang karena bukan koalisi pemerintah, tapi Nasdem dan PDIP diundang. Tapi karena dua ketua umum ini tidak di Jakarta dan tidak bisa diwakilkan oleh yang bukan ketua umum, maka tadi 5 ketua umum aja yang bisa hadir. Oke. Terakhir Mas Adi, harapan Zulkifli Hasan agar 5 partai mengikuti komando ataupun satu komando dengan Presiden Jokowi ini mudah terwujud nggak? Ya tentu saja mudah kalau Jokowi yang mengonsolidasikan. Ya saya kira sangat mudah kalau Jokowi yang mengonsolidasikan. Tentu itu yang kemudian bisa terpotret mulai hari ini. Tapi bagi saya sebenarnya Nana, kalau kita sebagai orang awam, kalau memang ingin menciptakan all president mens yang maju di 2024, biarkanlah misalnya KIB punya jagoan, kemudian Gerindra PKB juga punya jagoan, PDIP juga punya jagoan, siapapun yang maju. Dan pastikan Anies Baswedan itu tidak bisa maju, apapun caranya, tentu dengan cara-cara yang liberal. Misalnya Demokrat diculik itu sama di KIB ditawarin misalnya posisi apa yang kemudian Demokrat masuk akal, kemudian PKS misalnya bisa bergabung, ditarik menjadi bagian dari Gerindra dan PKB dan seterusnya. Ketimbang misalnya pusing bagaimana menyingkirkan poros politik yang di luar pemerintah itu ada, bagi saya fokus di all Jokowismen. Ya, dipastikan saja Anies itu tidak melengkapi ambang batas presiden 20%. Itu jauh lebih mudah karena bagi saya melihat 5 ketua umum partai politik atau 6 ketua umum partai politik bersatu dalam satu kongsi besar, menyamakan common platform mereka untuk saat ini rasa-rasanya sulit. Apalagi misalnya PKB itu cukup betul karena menurut salah satu survei yang menurut mereka Caimin sudah bisa mengalahkan Anies Baswedan dan Caimin sudah setara dengan Ganjar Pranowo. Ini agak repot untuk di lobby ini Pak. Ini kan ketua partai yang sampai ini ngotot gitu ya. Saya kira di situ poin saya. Jadi agak sulit ya menyatukan ketum-ketum parpol ini dalam satu komando pilpres. Tapi kalau dalam satu komando pemerintahan ya mungkin bisa saja. Tapi untuk satu komando pilpres itu agak sulit. Itu harapannya Pak Zulkifli Hasan. Tapi politik itu sangat cair. Kita tahu bahwa koalisi non pemerintah ataupun koalisinya Nasdem, PKS dan juga Demokrat terus membangun komunikasi baik dengan Golkar dan juga PKB. Koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat itu belum pasti juga teman Nana. Masih itu. Ya, kita tunggu nanti, kita tahunya setelah nanti masuk ke pendaftaran Bang Yandri, karena KIB juga belum jelas, KIR juga belum jelas, ini belum ada koalisi sebenarnya yang jelas. Ya, jadi kita tunggu nanti ke depannya mungkin PAN bisa menggagas silaturahmi dengan partai di luar koalisinya Pak Jokowi. Kalau ingin menghangatkan ataupun mendinginkan situasi ya. Jadi kita tunggu nanti undangan silaturahminya PAN dengan koalisi non koalisinya Pak Jokowi. Itu mungkin bisa lebih guyup lagi nanti. Kita lihat bagaimana situasi politiknya. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung. Yang hebat itu PAN, Nana, dipercaya oleh Presiden untuk mengumpulkan ketua umum partai. Nah, ya itu yang hebat tuh. Ya kan PAN dipercaya tuan rumah itu yang hebat. Oke, PAN sedang menjadi partai kesayangannya Pak Jokowi. Itu info yang kita dengar. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung. Pada sore hari ini ada Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Sehat selalu Mas Adi dan juga Bang Yandri. Ya, makasih Mbak Nana. Assalamualaikum. Mas Adi, makasih Mas Adi. Presiden Jokowi mengaku pusing memikirkan urusan sepak bola tanah air yang berujung pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Simak informasi selengkapnya usai jeda.